1点取りたいよな。ありがとうございます。ありがとうございます。死ぬか。ああ、マジ怖え。大丈夫かクルス。お店だなんて言って。まだ言ってねえよ。Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film anime Dice yang berjudul Berlari Demi Seseorang. Itulah sepak bola yang kuinginkan. Nggak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Pada saat perjalanan pulang, Tsukushi bertemu dengan kapten dari SMA Sakuragi yang bernama Indo Kaoru. Ia menemui Tsukushi karena ia ingin bermain sepak bola bersamanya. Tadi ia juga melihat pertandingan Tsukushi bersama Mizuki. Bisa dibilang Mizuki adalah temannya. Mizuki baru akan dimainkan di babak kedua Interhack nanti. Karena Tsukushi adalah pemain ke-17, Tsukushi pun mengerti mengenai hal itu. Itulah mengapa Ando mengajak Tsukushi untuk bermain sepak bola bersamanya sekarang. Scene berubah di atas mall. Di atas atap mall banyak sekali orang-orang yang sedang bersenang-senang. Ternyata mereka berdua akan mengadakan futsal dadakan. Mereka akan dibagi menjadi tim bersama orang lain dan bermain pertandingan dadakan. Mereka pun bersiap-siap untuk menjalani pertandingan.いや、僕ヘタピなんです。せっかく強い高校のキャプテンと練習できるんだから。皆さんよろしく お願いします。はい。あっちのでけえやつ。Tiba-tiba tim Tsukushi kaget melihat ada Indo Kaoru di tim lawan. Salah satu dari mereka menjelaskan kemampuan yang dimiliki oleh Indo Kaoru. Indo じゃねえか。インドカオル。桜木高校キャプテンの。マジで？あのボールさばき。冬の選手権出た作高。俺あいつの試合見たことある。ビビったぜ。鬼みてえだった。とんでもねえシュート決めててさ。激しい雨の泥試合だった。ガンガンシュートしてくるんだろうな。Pertandingan pun dimulai. Belum apa-apa timnya Tsukushi sudah kebobolan. Tsukushi terpukau melihat kemampuan dari Indo Kaoru. Ia mengumpan tanpa melihat rekan timnya. Tsukushi bingung kenapa Indo tidak mendribel bolanya dan melakukan tembakan hebatnya. Pertandingan pun dimulai kembali. Timnya Tsukushi kewalahan menghadapi timnya Indo Kaoru. Akhirnya babak pertama sudah selesai. Skor 10-0 untuk keunggulan timnya Indo Kaoru. Tsukushi dan teman-temannya hanya bisa menggibah soal permainan Indo Kaoru. さすがだよなインド。ああ、たった10分でこんなに差が。あんなタイプじゃなかったんだが。けどさ、一度もシュートなかったな。個人フットサルだから。やっぱり手加減してくれてるんだ。 Sebelum babak kedua dimulai, Tsukushi mendatangi Indo Kaoru. Tsukushi tahu kalau Indo menahan diri karena ini hanyalah pertandingan dadakan. Tsukushi pun menyuruhnya supaya tidak usah menahan diri dan harus bermain dengan serius. Indo hanya tertawa mendengarnya. Indo pun menjelaskan mengenai sepak bolanya yang sebenarnya. ここに来て緩い空気を吸った時、そんで仲間の雰囲気を感じた時、俺はあの2番を抜けた。ゴールが決まる確率は高くなる。俺はいつでも本気だよ。シュートが必要ならシュートする。
この身全てを捧げたんだ。絶対に勝つ。それが俺のサッカーだ。 Setelah itu babak kedua pun dimulai. Timnya Tsukushi tidak berkutik melawan timnya Indo. Ini adalah gol yang ke-20 untuk timnya Indo. Timnya Tsukushi terlihat sangat kelelahan sekali. Mereka ingin mencetak gol walaupun cuma satu kali saja. Tidak hanya Indo saja yang ingin menang, Tsukushi juga ingin menang. Ia ingin mengalahkan Indo-san. Tsukushi memang pemain terburuk di tim ini, tetapi setidaknya ia ingin berlari sejauh-jauhnya. Berkat pergerakan dari Tsukushi, perhatian lawan pun menjadi lengah. Akhirnya tim Tsukushi bisa mencetak satu gol. Mereka semua sangat senang sekali. Ini adalah sepak bola yang Tsukushi inginkan. Tsukushi akan terus berlari demi teman-temannya. Hari sudah mulai sore. Datanglah Mizuki menghampiri Indo Kaoru. Ia menyuruh Mizuki ke sini untuk mengantarkan Tsukushi pulang ke rumahnya. Indo menjelaskan kalau Tsukushi kecapean karena dia terus melawannya sampai 10 babak. Indo sangat menantikan sekali untuk bertanding melawan SMA Seiseki. 1ヶ月後、お前が復帰しても勝つ。だが1ヶ月後の塚本つくしがフィットするとどうなるか。うちは負けない。楽しみだよ、水木。俺もだ。 Keesokan harinya, Tsukushi bercerita kepada Kazama kalau kemarin dirinya bermain sepak bola bersama Indo. Kazama berkata kalau tali sepatu Tsukushi sudah rusak. Tsukushi baru tahu ternyata tali sepatunya memang sudah rusak. Datanglah senior mereka yang bernama Kimishita. Ia marah-marah karena Kurusu meninggalkan barangnya sembarangan. 地面に放り出しておくんじゃねえよ、たわけが。死ぬか。ああ。 マジか。 Malam pun tiba, Tsukushi diajak oleh Kazama ke sebuah toko olahraga. Tsukushi bingung karena tokonya sangat jelek. Mereka pun masuk ke dalam toko tersebut. Tiba-tiba Tsukushi kaget karena melihat ada Kimishita di sini. Ternyata ini adalah rumah Kimishita. Tsukushi meminta maaf karena telah berkata tokonya kecil. Kimishita beruntung karena bisa tinggal di toko peralatan olahraga. Tetapi ini tidak ada untungnya bagi Kimishita. Ini menyusahkan karena ia harus menjaga toko. Kimishita pun menyuruh Kazama untuk membelikannya es krim. Kazama pun pergi untuk membelikan es krim. Tsukushi bingung karena ia sekarang sendirian bersama seniornya Kimishita. Ternyata Tsukushi kesini untuk membeli tali sepatu yang baru. Kimishita berkata kalau Tsukushi sangat merepotkan dirinya saat di lapangan. Kimishita menjelaskan kalau ia tak akan memberikan umpan kepada Tsukushi. お前がピッチに入る意味が俺には分かんねえ。下手すぎて。お前にはパス出さねえよ。そのための選択肢に。はい、勝手しました。たわけが。 Shin berpindah di tepi jalan. Tsukushi bertanya bagaimana cara menerima umpan. Kazama menjelaskan saat dia meminta bola, Kimishita langsung memberikannya. Di sisi lain, Kimishita merasa repot karena telah kedatangan pelanggan seperti Tsukushi dan Kazama. Juga kesal karena sepatu Tsukushi ketinggalan. Ia melihat sepatu Tsukushi yang sudah rusak. Keesokan harinya datanglah Kimishita menghampiri Tsukushi. Ia kesini bertujuan untuk mengembalikan sepatu Tsukushi. Tsukushi meminta maaf karena lupa membawa sepatunya kemarin. うちと変わんねえな。ありがとうございます。殺す。 Tsukushi kaget melihat sepatunya yang seperti baru. Tali sepatu yang sobek juga sudah diperbaiki. Ternyata Kimishita lah yang memperbaiki semuanya. Shin berpindah di lapangan. Akan diadakan latihan 5 lawan 5. Tim dibagi menjadi tim penyerang dan bertahan. Pertandingan pun dimulai. Tsukushi akan terus berlari demi rekan setimnya. Tetapi Kimishita benar-benar tidak mau memberikan umpan kepadanya. Tsukushi pun membayangkan perkataan Indo-san dan Kazama-kun. Ia sekarang sudah mengerti apa yang harus ia lakukan. Berlari saja tidak cukup. Tsukushi harus menggunakan otaknya. 僕のところに風間くんみたいに大柴先輩みたいにゴールに対して半身になってパスをください。 Akhirnya Tsukushi berada di posisi bebas. Mau tidak mau Kimishita harus memberikan umpan kepadanya. Ini adalah pilihan terbaik. Namun sayang sekali Tsukushi gagal memanfaatkan peluang terbaik. Ia meminta maaf kepada semuanya. Kimishita sudah menduga hal tersebut. Ia tak akan lagi memberikan umpan kepada Tsukushi. Dan episodenya pun selesai.